Apa bedanya? Dalil yang kalian pakai untuk menyerang pejabat, dalil yang kalian pakai untuk menyerang kiai yang berbeda pemahaman, itu mestinya dalil itu kalian pakai juga untuk golongan kalian. Setan bergamis. Mahesa Al-Bantani pernah didatangi oknum ustadz yang emosi. Lucunya, oknum ustadz tersebut takut menghadap kamera. Mahesa pun menjelaskan standar ganda yang mereka lakukan. Namun dapat dengan mudah Mahesa Al-Bantani mengcounter orang tersebut. Untuk mencintai Allah dan Rasulnya, tapi untuk mencintai si sang abuyanya, si sang tokohnya, si sang habibnya. Oke, silakan ya yang merasa punya nyali. Ada di sini Ustadz, kayak jagoan. Tapi takut sama kamera. Kemarin saya didatangi oknum Ustadz, daerah sini masih. Kenapa orang itu takut kamera? Renungkan kawan-kawan. Mereka itu orang-orang yang kritik terhadap kinerja Polri. Ya. Mereka itu orang-orang yang kritik terhadap kinerja Polri, termasuk kadang-kadang saya pun ya menyayangkan terhadap sikap-sikap oknum dari Polri ya. Mereka itu lebih-lebih selalu kritis terhadap sikap-sikap Polri. Tapi kemarin saya diperlihatkan dengan mata kepala sendiri ketika ada si oknum ustadz datang Abah Jempol. Salam itu sambil ngedorong pintu, Bah. Kenapa si ustadz itu takut kamera? Posisi saya duduk di sini. Si ustadz posisinya dalam posisi stay. Itu hampir kayak mau gelut. Saya persilakan duduk. Ustadz duduk silahkan. Kalau masih ngeyel saya arahkan kamera ke sampean, saya bilang. Duduk. Si ustadz saya persilakan duduk apa? Dia takut pertanyaannya. Kita dalam hal ini, analisa ini tidak butuh banyak ilmu. Kawan-kawan yang dirahmati Allah. Ustadz macam mana yang ingin tabayun tapi takut kamera? Datang ke rumah ini membawa kebenaran, ngapain? Karena kata baginda Nabi Muhammad SAW, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba farubba muballighin aw amin sami. Kalau yang dibawa si ustadz adalah kebenaran, kenapa takut kamera? Bukankah semua umat harus tahu bahwa apa yang saya lakukan salah, baik secara perundang-undangan, baik secara syariat Islam. Tunjukkan kepada publik bahwa apa yang saya lakukan salah, baik secara syariat Islam, baik secara undang-undang negara Republik Indonesia. Tapi kenapa si ustadz itu takut terhadap kamera? Kalau oknum Polri takut kamera, kita nggak aneh. Oknum Polri misalnya, yang namanya oknum ada aja ya. Oknum ini nggak tahu jumlahnya saya. Tapi oknum lah. Ketika personalitinya ingin melakukan tindakan kesalahan di jalan misalnya. Mengambil duit dari pengendara misalnya, yang sering kita tengok kan begitu ya, oknum Polri itu. Dari itu saya nggak ada komentar ya. Itu takut kalau ada oknum mau mengambil duit dari si pengendara. Itu udah nggak aneh gitu loh. Nah sekarang kenapa ada ustadz, ada mubaligh, dia ngebeo ceramah direkam disampaikan di media sosial, tapi untuk mempertanggungjawabkan pemikirannya si mubaligh tersebut takut. Si ustadz takut. Kenapa? 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 Kenapa ada ustadz datang ke rumah saya takut kamera? Kenapa? Kenapa? Paham sampai sini? Hah? Kenapa? Rabi-rabi pada tangi. Kenapa ada ustadz datang ke rumah Di sini, Mahesa Al-Bantani sudah mulai emosional dan mulai mengeluarkan argumen-argumen saktinya. Kenapa tuh si oknum-oknum kiai yang cerita ngedobol di publik, oknum ustadz, oknum kiai, oknum abuya, oknum habib yang ngedobol di publik, kenapa satu pun tidak ada yang berani mempertanggungjawabkan di publik? Dia ngedobol, ngedongeng halu di publik, tapi tidak berani mempertanggungjawabkan di publik. Pengecut mereka, pengecut. Karena mereka pengecut-pengecut yang ingin memanfaatkan umat. Giliran ngeritik pemerintah di publik.
Kalau ngeritik pemerintah, minta debatnya di publik, giliran golongan mereka dikritik, nggak ada yang berani takut di depan kamera. Kenapa? Apa mereka sama bangsatnya dengan oknum pejabat yang mereka kritik? Apa mereka sama bangsatnya dengan oknum pejabat yang mereka kritik? Jawab pertanyaan saya. Kenapa oknum pejabat takut kamera? Kenapa mereka juga takut kamera? Kenapa? Kalau oknum pejabat melakukan tindak pidana korupsi, wajar, nggak heran dia mendapatkan kursi yang namanya oknum itu dengan sogokan, dengan duit, saat pileg atau saat pil KB. Nah, Anda Ustadz, mubaleg, kenapa melakukan hal yang sama dengan oknum pejabat? Giliran kalau ada kinerja Polri yang nggak baik, kalian nyinyirin. Giliran ada pejabat kinerjanya tidak baik, dinyinyirin, dikritik, dan nantang obrolannya di publik. Kenapa kalian sendiri ketika ngedobol, ngehalu, ngedoktrin umat, ketika dikritik pengennya empat mata kayak mau besanan? Ya apa bedanya? Jadi makanya wajar kalau kita dikasih pemimpin dari mulai lurah sampai presiden ya begitu-begitu aja, ya wajar. Itulah cerminan kita semua. Giliran ada oknum pejabat gagah kayak singa, giliran kelompoknya golongannya ngedobol, mingkem. Kebenaran apa yang kalian bawa? Tebang pilih. Apa bedanya kalian dengan oknum pejabat? Apa bedanya? Dalil yang kalian pakai untuk menyerang pejabat, dalil yang kalian pakai untuk menyerang kiai yang berbeda pemahaman, itu mestinya dalil itu kalian pakai juga untuk golongan kalian, setan bergamis. Hah? Nggak dipakai dalilnya. Dalilnya cuma dipakai untuk pejabat, untuk kiai yang berbeda pandangan. Tapi dalil itu mereka sembunyikan ketika golongannya yang melakukan kebohongan publik, kesewenang-wenangan. Biadab. Biadab. Hai setan-setan bergamis. Hai setan-setan bersarung. Hai setan-setan berpeci. Terima kasih sudah menonton, dan dukung terus siapapun yang menyuarakan kebenaran. Kalau ngobrol sama Maha Esa kenapa? Mafiakah kalian? Penjahatkah kalian?